Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke video part 3 membahas tentang formulasi sediaan salep ya. Ini kita lanjut. Ini ada sediaan salep. Yang pertama formula umum atau standar. Kita bisa lihat ya contoh formula umum untuk salep yaitu resipe, zat aktif, kemudian basis dan bahan tambahan. Jadi cuma terdiri dari 3. Ada basisnya apa dan zat tambahannya apa saja. Kemudian penggunaan. Yang pertama proteksi, berfungsi sebagai barrier atau fisis terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua sebagai emulien atau melunakkan kulit. Kemudian yang ketiga sebagai pembawa obat atau sebagai pembawa. Inilah merupakan kegunaan atau penggunaan sediaan salep ya. Dan kita lanjut, ada pemilihan basis salep. Yang pertama laju pengelepasan. Di sini laju pelepasannya, laju pelepasan bahan obat dari basis salep. Jadi kita lihat bagaimana laju pelepasan bahan obat ketika misalnya pemilihan basis salepnya seperti apa. Jadi laju pelepasannya itu harus sesuai dengan yang kemudian kita butuhkan atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua peningkatan absorpsi perkutan oleh basis salep dari bahan obat. Kita lihat ya, peningkatan absorpsi perkutan oleh basis salep dari bahan obat. Jadi ketika kita memilih basis salep dalam formulasi salep, basis salep yang kemudian kita pilih itu bisa meningkatkan absorpsi perkutan atau absorpsi obatnya atau zat aktifnya sehingga lebih bagus dibandingkan sebelum penambahan basis itu sendiri. Kemudian yang ketiga kelayakan melindungi kelembapan kulit oleh basis salep. Nah, bagaimana caranya basis salep yang kemudian kita pilih itu bisa melindungi kelembapan kulit pengguna atau kelembapan kulit kita. Misalnya kita menggunakan salep sehingga fungsi dari salep itu sendiri bisa juga sebagai pelembab. Kemudian jangka waktu obat stabil dalam basis salep. Nah, jadi dengan pemilihan basis salep itu jangka waktu obat kita bisa stabil, artinya tidak mudah rusak atau bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang kelima pengaruh obat terhadap kekentalan atau hal lainnya dari basis salep. Nah, jadi misalnya kalau kekentalan dari sediaan salep itu bisa dipengaruhi oleh basis itu sendiri, tergantung kita memilih basis yang seperti apa. Tentunya sesuai dengan kegunaan atau tujuan kita memformulasi salep itu sendiri. Kemudian kita lanjut basis salep. Nah, ini kita lihat ya basis salep. Basis salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama basis hidrokarbon. Kemudian yang ketiga basis absorpsia atau basis serap. Nah, jadi ketika kita memilih basis ini, dia daya serapnya atau daya absorpsinya bagus. Kemudian basis yang dapat dicuci dengan air dan basis larut dalam air. Jadi ada basis yang kemudian bisa dicuci dengan air atau tidak hilang atau tidak rusak dengan pencucian air, atau bahkan ada juga basis yang bisa larut dalam air. Jadi inilah keempat basis salep yang berfungsi sebagai pembawa. Kan tadi ada beberapa fungsi salep ya, salah satunya adalah pembawa. Jadi kalau misalnya kita mau mengformulasi salep dengan tujuan pembawa, inilah basis-basis yang inilah 4 basis yang kemudian kita bisa pilih. Kemudian kelebihan dan kekurangan basis salep. Keuntungan dasar salep absorpsi ini walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Jadi ketika kita memilih basis salep yang atau kelebihan atau keuntungan dari basis salep itu sendiri bahwa dia mudah untuk dicuci walaupun masih ada sifat atau masih ada sifat-sifat yang kemudian terasa lengket atau masih ada kalau kita pakai masih ada lengket-lengket di kulit. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Kenapa? Ketika basis salep ini digunakan, kenapa kurang baik? Karena tidak mendukung antibiotik, karena kita ketahui bahwa ketika kandungan air dari basis itu banyak, berarti kemungkinan besar juga
untuk tumbuhnya mikroorganisme juga semakin besar karena kandungan airnya juga lebih besar. Kemudian bahan tambahan salep ini ya. Bahan tambahan salep itu yang pertama ada preservatif, kemudian ada softenernya, kemudian ada thickening agentnya, kemudian levageting agentnya, antioksidannya, enhancer dan humectant. Saya kira ini sudah kita bahas ya di preformulasi mengenai komponen-komponen dari sediaan semisolid ya. Kemudian ketika kita masuk formulasi sediaan krim. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi krim, yang pertama adalah bahan pembantu sedikit mungkin atau incapabilitasnya ya. Bahan pembantu sedikit mungkin artinya ketika semakin sedikit bahan pembantu yang kita gunakan dalam memformulasikan krim, maka semakin bagus sediaan yang kemudian kita bisa buat. Kemudian kedua, zat aktif dalam bentuk aktifnya. Artinya zat aktif yang kemudian dipilih betul-betul berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya atau belum melewati atau belum mengalami masih murni sehingga betul-betul dalam keadaan aktif. Kemudian pemilihan basis disesuaikan dengan zat aktif. Jangan sampai basis yang kemudian kita pilih justru membuat zat aktif kita tidak maksimal atau tidak efektif dalam penggunaannya atau dalam efek terapinya. Kemudian pembuatan krim membutuhkan pengawet karena mengandung air. Ya, yang saya bilang tadi bahwa ketika kemudian sediaan yang kemudian kita buat misalnya krim, dia mengandung air atau basisnya banyak air, makanya kita harus menambahkan pengawet untuk meminimalisir mikroorganisme tumbuh di sediaan kita atau berkembang atau menjadi kontaminan di sediaan kita. Kemudian karena krim mengandung lemak perlu ditambahkan antioksidan. Nah, sama dengan ini ya, perlu ditambahkan antioksidan karena bisa saja nanti juga mudah tercemar ya, mudah tercemar oleh mikroorganisme atau kalau antioksidan itu ke partikel bebas sehingga nanti bukannya krimnya berguna malah berefek merugikan penggunanya. Kemudian yang keenam, penggunaan emulgator disesuaikan dengan jenis krim dan tersatukannya dengan bahan aktif. Jadi ketika kita memilih emulgator juga tidak sembarangnya, harus disesuaikan dengan jenis krim yang kita kemudian pilih. Jangan sampai emulgator itu sendiri atau komponen-komponen yang kemudian kita pilih malah tidak sesuai dengan basis atau dengan jenis krim yang kemudian kita buat. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi krim yang selanjutnya adalah pembuatan krim steril secara aseptis. Kemudian kenapa kita memilih pengerjaan secara aseptis? Untuk meminimalisir kontaminasi ya, atau untuk mengurangi adanya kontaminan di sediaan kita. Kemudian yang kedelapan, sediaan untuk luka terbuka dan parah krim harus steril. Nah, ini harus diformulasi dalam bentuk steril karena jangan sampai kalau kita menggunakan krim yang tidak steril atau memformulasi krim tidak dalam keadaan steril, kandungan mikroorganisme yang ada dalam sediaan kita, dalam krim kita malah membuat lukanya lebih parah atau bahkan tidak menyembuhkan luka yang kemudian yang ada. Kemudian selanjutnya, jika krim dikemas dengan bentuk tube, aluminium pengawet dengan golongan raksa organik karena bereaksi dengan tuba membentuk kompleks raksa aluminium. Jadi kita harus lihat ya, pemilihan pengawetnya juga harus dilihat dari kemasannya. Jangan sampai pengawet yang kemudian kita pilih itu bisa bereaksi dengan tempatnya, kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Kemudian ke-10, tuba yang mudah berkarat harus dilapisi. Misalnya kita pilih nih tuba, ternyata bahan dari tuba itu mudah berkarat, jadi harus dilapisi ya, dilapisi yang kemudian sehingga mengurangi kontaminasi atau membuat sediaan kita lebih aseptis lagi. Kemudian ke-11, etiket. Nah, ingat ya, etiket
tertera obat luar, tertera tanggal kedaluarsa, kondisi penyimpanan, dan konsentrasi bahan aktif. Jadi perlu ya. Jadi teman-teman juga harus perlu membedakan ya. Ketika misalnya kita berbicara masalah etiket, jangan sampai etiket untuk obat luar kalian pakai untuk obat dalam. Begitupun sebaliknya. Karena ada perbedaan ketika etiket obat luar dan obat dalam. Jadi harus, saya kira kalian sudah paham lah mana yang kemudian menjadi perbedaannya. Kemudian kita harus perhatikan apa-apa yang harus tertera dalam etiket tersebut ya. Kemudian selanjutnya wadah. Tertutup rapat sehingga mencegah penguapan dan kontaminasi isinya. Tahan terhadap absorpsi dan difusi isinya. Jadi memang ketika kita memilih wadah juga tadi misalnya tube, jadi dia harus tertutup ya, tertutup rapat supaya tidak terjadi penguapan. Kemudian kontaminasi isinya, tahan terhadap absorpsi dan difusi isinya. Jangan sampai wadah yang kemudian kita pilih itu tidak tahan terhadap absorpsi dari krim kita sendiri sehingga wadahnya bisa terkontaminasi dengan isi krim kita atau sediaan krim yang kemudian kita gunakan. Kemudian basis krim, ini pemilihan basis krim ya, tergantung sifat obat, kemudian OTT absorpsi atau jenis kulit atau luka. Kemudian persyaratan basis non steril, jadi basisnya tidak perlu steril ya. Kemudian kalau kita membahas basis krim secara umum, kemudian mudah dibersihkan, tidak tertinggal di kulit, stabil, kemudian tidak tergantung pH dan tersatukan dengan berbagai obat. Jadi memang harus bersifat multifungsi atau bersifat atau maksudnya begini, bisa cocok dengan berbagai jenis obat sehingga memudahkan kita untuk melakukan formulasi atau memilih bahan aktif. Kemudian ini faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan basis ya. Yang pertama kualitas dan kuantitas bahan. Jadi kita harus lihat kualitas bahan kita bagaimana. Apakah kualitasnya sudah sesuai dengan standar atau tidak. Setelah kemudian kita sudah pastikan kualitasnya, kita lihat juga kuantitasnya. Nah, dari segi jumlahnya. Apakah kuantitas dari bahan yang kemudian kita pilih sudah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kualitasnya sudah bagus tetapi dari segi kuantitasnya tidak mendukung. Jadi kualitas dan kuantitas harus sama-sama mendukung sehingga bisa menciptakan atau kita bisa membuat sediaan yang bagus. Kemudian cara pencampuran, kecepatan dan tipe pencampurannya. Juga harus diperhatikan cara pencampurannya bagaimana, jangan sampai dalam proses pencampuran itu tidak homogen. Kemudian kecepatan dan tipe pencampurannya bagaimana, jangan sampai pada saat mencampurkan kecepatannya kurang misalnya, artinya akhirnya sediaan yang kemudian harusnya bisa dicampur bisa berubah secara fisika misalnya. Kalau dikerjakan secara panas misalnya toh ini, kemudian karena kecepatannya kurang artinya sediaan kita bisa mengental ya. Kemudian tipe pencampurannya seperti apa. Jadi itu hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan. Kemudian suhu pembuatan. Nah, ini suhu pembuatan tadi berhubungan dengan kecepatan itu tadi, bahwa kita harus perhatikan di suhu mana, di suhu berapa yang kemudian ideal. Ya, di suhu berapa yang kemudian ideal digunakan pencampuran misalnya atau dilakukan pencampuran atau pengadukan. Jangan sampai misalnya suhunya dingin, maka sediaan kita yang kemudian kita campur itu misalnya akan mengeras, atau terlalu panas bahkan bisa melukai diri kita atau berbahaya bagi kita, atau bahkan bisa merusak zat aktif dari sediaan kita. Kemudian jenis emulgator. Nah, ini harus juga diperhatikan, jangan sampai kita asal memilih jenis emulgator sehingga tidak berguna sebagaimana mestinya. Kemudian dengan konsentrasi kecil sudah dapat membentuk emulsi stabil dengan tipe yang dikehendaki. Jadi walaupun konsentrasinya belum terbilang banyak atau masih kecil, berarti kita sudah bisa lihat, oh ternyata emulsi dan kemudian emulsi yang terbentuk itu sudah sesuai dengan tipe yang kemudian kita hendaki. Apakah emulsinya air dalam minyak ataupun minyak dalam air, tergantung bagaimana kebutuhan kita. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan basis, yang pertama faktor yang perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas bahan ya, itu tadi yang sudah bahas. Kemudian cara pencampuran, suhu pembuatan, jenis emulgator dan
konsentrasi terkecil dapat membentuk emulsi stabil dengan tipe yang dikehendaki. Ini ya penjelasan atau pembagian dari yang kemudian saya jelaskan sebelumnya. Kemudian basis krim. Basis tipe AM atau air dalam minyak. Ada lanolin dan kolkrim. Itu terdiri dari emulien, kemudian oklusif, kemudian mengandung air, beberapa mengabsorpsi air, ion ditambahkan, kemudian berminyak. Kalau kita basis tipe MA atau minyak dalam air atau hydrophilic ointment, yang pertama mudah dicuci dengan air, kemudian tidak berminyak, dapat diencerkan dengan air dan tidak oklusif. Jadi kita bisa perbedaannya, kalau air dalam minyak berarti minyaknya lebih banyak karena air dalam minyak. Kalau minyak dalam air artinya konsentrasi minyaknya lebih sedikit daripada konsentrasi airnya, ya. Minyak dalam air berarti airnya yang lebih banyak, ya, konsentrasi airnya yang lebih banyak dibandingkan minyaknya. Jadi jangan sampai tertukar, ya. Kemudian bahan tambahannya seperti yang sudah dibahas juga di preformulasi, itu ada pengawet, pendapar, humektan sampai dengan zat pengemulsi atau emulgatornya. Kemudian karakteristik bahannya, ada, kita bisa lihat kriteria pengawet ideal. Yang pertama tidak toksik. Ini juga ya sebenarnya sudah dibahas. Kemudian lebih mempunyai daya bakterisida daripada bakteriostatik. Kemudian efektif pada konsentrasi rendah, stabil pada penyimpanan, tidak berbau, tidak berasa, kemudian tidak mempengaruhi bahan lain dalam formula dan wadah. Kemudian larut dalam konsentrasi yang digunakan, kemudian tidak mahal, ya. Kemudian contoh-contoh pengawet dan keterbatasannya bisa nanti dibaca sendiri, ya. AMM, kemudian ada fenol, kemudian asam sorbat dan asam benzoat, dan kemudian metil paraben. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian pendapar, kita lihat karakteristik dari bahan yang pendapar, yaitu penggunaan dapar untuk menstabilkan zat aktif, meningkatkan bioavailabilitas. Kemudian humektannya, ya, ada beberapa humektan digunakan untuk meminimalkan hilangnya air dari sediaan atau mencegah kekeringan. Kita bisa lihat sendiri, ya. Kalian bisa lihat sendiri juga. Kemudian kita lanjut karakteristik bahan antioksidannya, ya. Ini ada dari faktor yang perlu diperhatikan, ada warna, bau, kemudian potensi, sifat iritan, toksitas, stabilitas, dan kompetitif. Kemudian macam-macamnya bisa dilihat sendiri juga nantinya. Ini aja pengumple, kemudian emulgator, ini bisa dibahas sendiri. Nah, kemudian kita bahas formulasi sediaan pasta. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau part selanjutnya. Oke, sekian untuk part ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.